Alasan Kedan datang untuk menemukan Feng Tianxing kali ini didasarkan pada lingkaran sihir yang dia temukan di tanah leluhur keluarga Ke. Hal-hal ini hanya dapat digunakan oleh Feng Tianxing, jadi dia yang paling dicurigai. Awalnya, dengan ide untuk menguji, dia datang untuk menipu Feng Tianxing. Tanpa diduga, Feng Tianxing langsung meledak menjadi amarah. Ini adalah pertama kalinya iblis dengan kepribadian yang murah hati dan damai menunjukkan kemarahan. Hal itu membuat Kedan seketika merasa bahwa penilaiannya salah. Dia menundukkan kepalanya dan merenungkan kemungkinan itu. Selama pertempuran hari itu, dia tidak mengirim siapapun untuk mendukung Feng Tianxing. Bagaimanapun, dia telah berusaha keras untuk bersaing dengan Void untuk mendapatkan gerbang Void. Memikirkannya dengan hati-hati, Kedao Quan memang kembali untuk bertanya kepada Feng Tianxing pada waktu itu. Dan sejak itu, Feng Tianxing pada dasarnya tidak memiliki berita, dan sangat mungkin dia dikejar dan dibunuh oleh orang-orang yang dikirim oleh kehampaan. Lagi pula, setengah dari kekurangan di gerbang Void telah terungkap, dan jika separuh sisanya terungkap, bukankah rencana Void akan sia-sia? Kedan sekarang merasa wajar jika Feng Tianxing tiba-tiba menghilang pada saat itu. Tapi kejadian selanjutnya, seperti yang saya duga, apakah Feng Tianxing menghalanginya? Feng Tianxing sekarang memiliki banyak bawahan, bahkan iblis di kota utama semuanya dalam keadaan baik, dan dia tidak kekurangan tentara, jadi mengapa khawatir tentang klannya sendiri? Meski kekuatan bangsaku sendiri memang bagus, tapi sejauh menyangkut iblis-iblis ini, masa depan mereka cerah. Mereka hanya perlu waktu untuk tumbuh sedikit. Tidak peduli bagaimana Kedan memikirkannya, dia merasa bahwa Feng Tianxing tidak punya alasan untuk menyerang bangsanya sendiri. Bagaimanapun, kerjasama juga merupakan cara komunikasi yang sangat penting, jadi tidak perlu terlalu kejam. Usai memilah-milah, Kedan langsung membungkuk dan berkata, "Saya adalah orang yang berbicara dengan tiba-tiba sebelumnya, jadi tolong jangan salahkan Laksamana Feng. Aku akan menangani urusan keluarga sendiri. Jika perlu, aku akan meminta Laksamana Feng untuk membantuku." Feng Tianxing langsung mendengus. Itu tergantung pada suasana hatiku saat itu. Ketika kamu kembali, beritahu para patriark untuk pergi ke perbatasan utara rumah Laksamana. Aku telah memperoleh banyak sumber daya di sana, sehingga mereka dapat kembali ke keluarga mereka segera setelah pulih. Energi iblis. Sekarang suku mereka adalah kelemahan terbesar. Kedan sedikit menutup pupilnya, dan dengan cepat bangkit untuk pergi. Masalah ini terlalu penting, dan tidak mungkin bagi patriark klan iblis manapun untuk membiarkan klannya mengabaikannya. Kekuatan mereka sangat bergantung pada keluarga. Apa yang dapat dibawa oleh keluarga Mozu ke kepala Mozu adalah sumber daya yang tidak ada habisnya, pencari jalan yang tak ada habisnya, dan asisten yang kuat untuk membantu membersihkan gulma. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa patriark dari klan iblis bisa menjadi kuat. Kekuatan tempur mereka membutuhkan dukungan dari klan mereka, dan semakin tinggi level klan iblis, semakin mereka bisa merasakan ini. Dan mereka semakin sadar bahwa bertarung sendirian jelas bukan cara terbaik untuk bertarung. Itu bisa dikonsumsi. Mengapa berkelahi? Inilah perbedaan nyata antara iblis bawah dan iblis tingkat tinggi. Mereka sangat mementingkan keluarga mereka, dan sekarang mereka memiliki sumber daya untuk memulihkan kekuatan mereka. Kembali ke tempat tinggal mereka adalah pilihan terbaik. Alasan terpenting mengapa Feng Tianxing melepaskan mereka adalah karena ancaman Jia Luo telah menghilang, dan beberapa orang kuat yang dapat menghancurkannya tidak akan menyerangnya untuk saat ini karena berbagai alasan. Kemudian meninggalkan mereka di wilayah di bawah yurisdiksi mereka akan menjadi bahaya tersembunyi. Para patriark iblis ini sangat pencuri. Mereka mencari-cari setiap hari, mencoba mencuri beberapa keterampilan dari Feng Tianxing kembali. Mereka masih sangat terkendali sekarang. Jika mereka menunggu puluhan hari, ketika mereka sadar kembali dan kekuatan mereka hampir pulih, maka mereka tidak hanya mencuri seorang guru. Mereka akan melihat melalui pakaian dalam mereka sendiri. Alasan terpenting mengapa mereka menahan diri sekarang adalah karena kekuatan mereka belum sepenuhnya pulih. Jika mereka benar-benar memulihkan kekuatan mereka, saya khawatir rumah Laksamana tidak akan bisa lepas dari pandangan mereka. Ketika rahasia saya terungkap, masalahnya akan menjadi terlalu besar, terutama kontak sesekali antara saya dan Feng Ming. Lagi pula, masih mudah terbakar. Oleh karena itu, kali ini Feng Tianxing secara langsung memecahkan uang untuk menghilangkan bencana, mengingatkan mereka tentang ancaman terbesar bagi mereka saat ini. Dan kemudian mengirimkan sumber daya untuk memastikan bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan kembali ke keluarga mereka. Langkah ini secara langsung menyebabkan para patriark dari klan iblis mundur satu demi satu. Setelah para patriark Mozu pergi dengan puas, pasukan Feng Tianxing akhirnya tiba di dekat tanah leluhur keluarga Ke. Setelah Feng Tianxing memeriksanya sendiri, dia mengidentifikasi beberapa tempat di mana Void dapat digunakan sebagai gerbang Void, membuat jebakan khusus, dan kemudian mengirim semua anak buahnya ke tanah Kejiazu untuk membuat lingkaran sihir. Lingkaran sihir kali ini tidak rumit, hanya dipicu sesuai dengan arah perjalanan. Tentu saja tidak akan ada masalah memasuki arah tanah leluhur keluarga Ke. Namun jika keluar dari arah tanah leluhur keluarga Ke,
maka menunggu untuk bertemu gelombang turbulen dari lingkaran sihir. Setelah melakukan persiapan awal, Feng Tianxing meminta semua iblis untuk mundur, tidak meninggalkan siapapun, dan mundur sejauh 30 mil, berkemah terang-terangan. Posisi ini sangat halus, dan Anda dapat melihat tempat-tempat di mana gerbang Void memenuhi Void. Selama Void datang, Anda dapat melihatnya. Demikian pula, lingkaran sihir masih tersebar di seluruh kamp di dalam dan di luar. Adapun ide bertarung dengan Void dan Heartsteel, Feng Tianxing langsung menyerah. Fight kali ini didasarkan pada tingkat kekuatan yang dialokasikan oleh kekuatan keluarga iblis, dan tidak peduli seberapa elit bawahannya, mereka tidak akan mampu bersaing dengan fight tersebut. Ini hampir sama dengan menaikkan 2 atau 3 level utama. Dengan penempatan Feng Tianxing, hari-hari mulai menjadi membosankan. Fight tidak muncul untuk waktu yang lama. Feng Tianxing agak bingung di dalam hatinya, dan mengirim seseorang untuk menghubungi para patriark dari klan iblis, dan dia juga secara pribadi meminta kabar kepada Karl Saro. Fight tidak menyerang kali ini. Bahkan di stasiun Void yang mereka temukan sebelumnya, tidak ada bayangan Void yang tersisa, dan Feng Tianxing tiba-tiba merasa itu tidak baik. Pasti ada alasan mendalam untuk perilaku abnormal lawan. Hanya saja Feng Tianxing tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehampaan, dan dia tidak tahu seberapa jauh mereka bisa melakukannya. Semua tindakan pencegahan sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Dalam keputusasaan, Feng Tianxing langsung menemukan Li Goudan, kekosongan yang telah dia serahkan. Metode apa yang akan kamu pilih untuk ditangani ketika kekosongan umumnya tidak dapat menyerang? Li Goudan menyegarkan, merentangkan tangannya. Entahlah, kesadaranku digunakan oleh tingkat kehampaan yang lebih tinggi, dan aku dalam keadaan tidak aktif, jadi aku tidak bisa mengamatinya. Feng Tianxing memutar matanya dan bertanya lagi. Pikirkan, setelah serangan kekosongan tidak bisa berhenti, apakah akan ada perbedaan dalam pengambilan keputusan untuk hal yang sama? Li Goudan masih menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa memberikan jawaban yang pasti untuk masalah ini. Sebagai makhluk kehampaan tingkat terendah, dia hanya memberikan lebih banyak kesadaran kepada kesadaran terkuat dari kehampaan, itu saja. Saat Feng Tianxing hendak menyerah, mata Li Goudan tiba-tiba berbinar. Ya, memang ada.